selamat bergabung kembali pada video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang matrik adjoint dan inverse matrik. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang minor, kofaktor, dan matrik kofaktor. Nah, baik, kita langsung saja mulai. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu matrik adjoint. Matrik adjoint merupakan hasil proses transpose terhadap matrik kofaktor. Nah, matrik kofaktor ini telah kita bahas pada video sebelumnya. Silakan lihat nanti linknya pada bagian deskripsi video. Di sana akan saya taruh linknya. Jadi matrik adjoint merupakan hasil proses transpose terhadap matrik kofaktor. Nah, di sini muncul kata transpose. Apa itu transpose? Transpose merupakan meletakkan baris pada matrik A menjadi kolom pada matrik A transpose. Begitupun sebaliknya. Kolom pada matrik A menjadi baris pada matrik A transpose. Contohnya, misalnya diketahui matrik A 1, 2, 3, 4. Kemudian kita cari transposnya. Berarti matrik A ini yang baris ini akan menjadi kolom, dan kolom ini dia akan berubah menjadi baris pada matrik A transpose. A transpose itu simbolnya A pangkat D. Jadi yang baris ini 1, 2 ini kita jadikan kolom, berarti ke bawah dia nanti. Kemudian 3, 4 barisnya menjadi kolom. Nah, yang kolom ini dia nanti menjadi baris. Nah, begitu seterusnya untuk matrik berordo 3x3 dan seterusnya. Jadi matrik adjoint itu merupakan hasil proses transpose terhadap matrik kofaktor. Nah, kofaktor ini telah kita jelaskan pada video sebelumnya. Nah, misalnya kita langsung ke contoh soal. Tentukan matrik adjoint dari matriks B yang nilainya 1, 1, 1, 2, 1, 2, 0, 3, dan 3. Nah, pada video sebelumnya ini telah kita dapatkan berapa nilai matriks kofaktornya. Silahkan lihat link videonya pada bagian deskripsi. Jadi pada video sebelumnya nilai kofaktor dari matrik B itu adalah min 3, min 6, 6, 0, 3, min 3, 1, 0, dan min 1. Selanjutnya baru kita cari adjointnya dengan cara mentranspose yang matrik kofaktor ini. Kita rubah baris ini menjadi kolom. Maka untuk kofaktor B ini transposenya min 3, min 6, 6. Jadi yang baris ini menjadi kolom. Kemudian 0, 3, min 3 ini menjadi kolom dia. 1, 0, min 1 menjadi kolom. Itu pun sebaliknya, yang kolom ini dia akan menjadi baris. Min 3, 0, 1, min 6, 3, 0 ini menjadi baris dia. Begitupun yang ini dia juga menjadi baris. Nah, itu dia cara untuk menentukan matrik adjoint, yaitu dengan cara mentranspose matrik kofaktor dari matrik yang telah kita hitung itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke inverse matrik. Nah, inverse matrik A itu ditulis dengan A pangkat min 1. Jadi jika suatu matriks memiliki inverse, maka dapat dikatakan matriks tersebut matriks non-singular. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu inverse matriks untuk orde 2x2. Nah, misalnya diketahui matriks A. Kita buat nilainya A, B, C, D dengan A kali D kurang BC tidak sama dengan 0. Nah, ini merupakan determinan. Ini juga telah kita bahas pada video sebelumnya. Silakan lihat link videonya pada bagian deskripsi nanti. Jadi rumus untuk menghitung inverse dari matriks orde 2x2, A pangkat min 1 sama dengan 1 per AD kurang BC. Ini dalam kurung matriknya, ini kita tukar posisinya. AD di sini kita tukar posisinya menjadi DA. Kemudian BC tetap, cuma kita beri tanda negatif pada kedua elemennya. Nah, jadi ini sama dengan 1 per determinan A.
AD kurang BC, kemudian kalikan ke matriks D min B min C dan A. Itu rumus untuk menghitung inverse pada matriks OD 2 kali 2. Nah, supaya lebih memahami, kita coba masuk ke soal. Tentukan inverse dari matriks berikut. Nah, ini matriksnya OD-nya 2 kali 2, nilainya 2, 4, min 7, dan 6. Nah, jadi rumusnya yang ini tadi untuk yang OD 2. 1 per AD kurang BC dikali matriks D min B min C A. Itu juga sama dengan seper determinan A dikali D min B min C dan A. Di ini untuk menghitung determinan ini juga sudah kita bahas pada video sebelumnya. Silahkan lihat linknya pada bagian deskripsi. Kita hitung ini A, ini D. Kita kalikan. Nah, ini dia 2 kali 6, kemudian dikurang 4 dikali min 7. Kemudian ini D, berarti yang 6 nih. Kemudian ini B nya tetap 4, cuman kita beri tanda negatif. Kemudian ini min C, C ini 7, min 7 kali min, berarti hasilnya di sini menjadi positif. Kemudian ini A, A nya ini 2, berarti ini menjadi 2. Jadi 2 kali 6, 12. Min 7 kali 4 min 28 berarti ditambah 12. Jadi hasilnya adalah seper-40 dikali 6, 7, min 4, dan 2. Jadi ini kita kalikan ke dalam berarti 6 per 40. Jadi hasilnya 0,15. Kemudian ini 7 per 40. Maaf, ini saya salah naruh ininya. Jadi ini tadi nilainya ini min 4 ya. Jadi ini min 4 per 40. Baru hasilnya 0,1. Dan yang ini 7 bukan min 4. 7 per 40 hasilnya 0,175. 2 per 40 berarti 0,05. Yang ini kebalik ya. 7-nya yang di bawah, kemudian min 4-nya yang di atas. Nah, berarti ini dia inverse dari matriks A sama dengan 2, 4, min 7, dan 6 hasilnya 0,15, min 0,1, 0,175, dan 0,05. Nah, sekarang kita langsung masuk ke inverse untuk matriks OD 3 kali 3. Nah, untuk menghitung inverse matriks ber-OD 3 kali 3 dapat dilakukan dengan matriks adjoint. Jadi kita cari terlebih dahulu matriks adjoint-nya. Nah, rumusnya ini misalnya kita ketahui matriks A-nya A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Maka tentukanlah inverse dari matriks A. Nah, kita dapat menggunakan rumus 1 per AD kurang BC adjoint dari matriks A, atau 1 per determinan A adjoint dari matriks A. Jadi pertama kita hitung terlebih dahulu determinannya, baru kita lanjutkan ke adjoint-nya. Nah, untuk lebih memahami, kita coba kasih soal. Tentukan inverse dari matriks berikut. Nah, ini matriksnya A sama dengan 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 0, 2. Nah, ini sudah ada pada video sebelumnya. Pertama kita tentukan dahulu determinannya. Ini determinannya, kita ambil yang elemen pada baris yang di atas saja. Jadi A1, B2, C2, B3, C3 kurang B1, A2, C2, A3, C3 tambah C1, A2, B2, A3, B3. Ini lebih lengkapnya pada video sebelumnya tentang determinan matriks untuk OD 3 kali 3. Silahkan lihat linknya pada bagian deskripsi. Nah, jadi kita ambil nilai A1-nya itu adalah 1. Nah, ini dia, berarti ini kita bikin garis. Ini garis berarti tinggal nanti elemennya 1, 5, 0, dan 2. Kemudian ini B1-nya min, berarti ini min 2. Berarti ini kita bikin garis, ini garis, berarti tinggal elemennya 4, 5, 6, dan 2. Begitupun seterusnya untuk yang C1.
Berarti ini artinya 1 dikali determinan yang ini. Jadi 1 dikali 1 kali 2, 2 kurang 5 kali 0, 0. Ini min 2. 4 dikali 2, 8 kurang 5 kali 6, 30. Ini tambah 3. 4 kali 0, 0 kurang 1 kali 6 kurang 6. Nah, jadi hasilnya nanti sebesar 28. Nah, setelah dapat determinannya, baru kita cari adjoinnya lagi. Nah, sebelum mencari adjoin, berarti kita harus mencari matriks kofaktornya. Jadi dari matriks A ini, kita tentukan matriks kofaktornya dengan cara mencari minor pada tiap-tiap elemen. Nah, ini juga sudah kita bahas pada video sebelumnya, pada video yang berjudul minor kofaktor dan matriks kofaktor. Silahkan lihat linknya pada bagian deskripsi. Nah, ini dia matriksnya. Kita mulai dari minus 1, 1. Berarti artinya baris pertama dan kolom pertama. Jadi kita hilangkan baris pertama dan kolom pertama. Jadi tinggal elemennya 1, 5, 0, dan 2. Kemudian kita determinankan dengan rumus A kali D kurang B kali C. Jadi 1 kali 2, 2. Kurang 5 kali 0, 0. Jadi 2 kurang 0 sama dengan 2. Begitupun seterusnya untuk M12 dan M13. Berarti baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom ketiga. Kemudian kita cari determinannya. Dan sekarang kita lanjutkan pada M21. Berarti baris 2, kolom pertama. Berarti ini baris 2, ini kolom pertama. Maka elemennya yang tinggal adalah 2, 3, 0, 2. Kemudian kita determinankan, dapat hasilnya nanti 4. Begitupun seterusnya untuk M22 baris 2 kolom kedua. Kemudian M23 baris 2 kolom ketiga. Kemudian terakhir pada M31 berarti baris ketiga dan kolom ke-1. Maka yang tinggal elemennya 2, 3, 1, dan 5. Maka determinannya 7. Begitupun seterusnya. Nah, berdasarkan matriks kofaktor, kita bikin urutan suku-sukunya, dia positif, negatif, positif secara bergantian. Di bawahnya ini negatif, ini positif, dan ini negatif, positif, negatif, dan positif. Kita akan lihat selanjutnya lebih lengkapnya pada link deskripsi. Nah, jadi kita ambil nilai minornya M11 ini nilainya 2, di sini nilainya positif, berarti ini positif 2. Kemudian M12 ini min 22, di sini min, berarti min kali min positif. Ini negatif 6, ini positif, maka ini negatif 6. Ini 4, di sini min, berarti ini min 4. Min 16, ini plus, berarti min 16. Min 12, ini min, berarti ini positif 12. Kemudian ini 7, ini plus, berarti ini 7. Ini min 7, ini min, maka ini plus. Ini min 7, ini plus, maka ini min 7. Nah, ini dia matriks kofaktornya. Baru kita hitung adjoinnya, yaitu dengan cara mentranspose matriks kofaktor ini. Itu baris kita jadikan menjadi kolom. Nah, jadi dari matriks A ini telah kita dapatkan determinannya 28. Kemudian ini matriks kofaktornya. Kemudian kita cari adjoinnya, yaitu kita transpose ke matriks kofaktor tersebut. Nah, ini dia baris ini menjadi kolom, berarti 2, 22, min 6, min 4, min 16, 15, ini dia 7, 7, min 7. Nah, udah dapat semua yang kita butuhkan, determinan dan adjoinnya. Baru kita cari inverse-nya dengan rumus ini. Di 1 per determinan A adjoin A, yang ini dia. Berarti 1 per 28 kali adjoin A yang ini. Kemudian kita kalikan satu-satu ke dalam. 2 kali 1 per 8 berarti 1/14. Kita sederhanakan. Ini min 4 per 28 berarti min 1/7. 7 per 28 berarti 1/4. 22 kali 1/28 berarti 11/14. Min 16 kali 1/28 berarti min 4/7.
7 per 28 berarti 1/4. Min 6 per 28 berarti min 3 per 14. 12 kali 1/8, 3 per 7. Min 7 kali 1/8, min 1/4. Nah, oke, sekian materi kita pada kali ini tentang matrik inverse. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.